puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sharing khotbah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, saudara, dari pembacaan ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu manusia Allah. Sekilas mengenai surat 1 Timotius ini, tema utama dari surat 1 Timotius ini adalah bahwa Injil menuntun manusia kepada perubahan yang nyata dan praktis. Sehingga setiap orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Injil pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Melalui surat ini juga Rasul Paulus hendak memberikan arahan dan nasihat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam menghadapi ajaran palsu yang terjadi di tempat pelayanan Timotius pada waktu itu, dan mendorong Timotius untuk terus hidup sesuai dengan Injil. Sebabnya Paulus mengingatkan Timotius tentang siapa dan bagaimana seharusnya ia bertindak sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi Rasul Paulus menyebut Timotius di sini dengan sebutan manusia Allah. Apa makna sebutan sebagai manusia Allah di sini? Kalau kita memperhatikan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita sekarang mendapat sebuah wawasan mengenai apa makna manusia Allah di sini. Manusia Allah berdasarkan ayat ini adalah seseorang yang telah menjadi milik Allah oleh karena penebusan dalam Kristus. Perhatikan di ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita orang-orang yang sudah ditebus, dimiliki oleh Allah. Dan dikatakan ayat yang ke-19 bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dibeli dan sudah lunas harganya dibayar. Artinya orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kemudian kalau kita memperhatikan 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dari versi Issue English, di sini manusia Allah dalam TB diterjemahkan sebagai manusia yang hidup bagi Allah. Perhatikan di sini kata a man who lives for God, yaitu manusia yang hidup bagi Allah. Dengan demikian kita mendapat sebuah pemahaman, wawasan yang memperlengkapi pengertian kita tentang manusia Allah, yaitu bahwa manusia Allah adalah orang yang sudah ditebus oleh penebusan Kristus sehingga mereka menjadi milik Allah, dan selanjutnya manusia Allah adalah mereka yang hidup bagi Allah, yaitu orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dimiliki oleh Allah. Mereka selanjutnya hidup bagi Allah. Selanjutnya, saudara, setelah Rasul Paulus menegaskan tentang identitas Timotius di dalam Kristus, maka kemudian Paulus mendorong Timotius untuk hidup sebagai manusia Allah. Di sini dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ada dua perintah yang diberikan Paulus di sini. Yang pertama adalah jauhilah, dan yang kedua kejarlah. Ini dua kata ini adalah sebuah kata perintah. Kedua kata perintah itu dalam teks Yunaninya memakai kata peugo dan dioke. Kedua kata tersebut, saudara, memiliki bentuk kata kerja yang sama, ya, baik peuge dan dioke ini memiliki bentuk kata kerja yang sama di sini, yaitu present imperatif aktif.
Kata kerja ini mengandung suatu paradigma untuk menekankan suatu perintah dan tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi ketika Paulus berkata, jauhilah dan kejarlah, ini berarti sebuah perintah dan tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Lalu apa sebenarnya yang harus Timotius jauhi dan kejar secara terus-menerus ini? Hal yang harus dijauhi Timotius dapat nampak dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita memperhatikan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10, di sini dikatakan, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi semua ini menggambarkan satu kehidupan yang tidak selaras dengan Injil. Sehingga Paulus berkata, jauhilah semuanya itu. Selanjutnya Paulus juga berbicara tentang kejarlah. Apa yang harus Timotius kejar di sini? Hal itu jelas dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 tadi ya. Dikatakan di sini bahwa jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kata kejarlah ini dari kata dioke adalah mengejar untuk terus maju. Seperti seorang dalam perlombaan yang berlari dengan cepat untuk mencapai tujuan. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-12, 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita melihat bagaimana bahwa menjauhi cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, mengejar kehidupan yang benar, yang sesuai dengan Injil, itu bagian dari perjuangan atau bagian dari pertandingan iman. Jadi dari sini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa manusia Allah adalah manusia yang telah menjadi milik Allah karena penebusan Kristus. Kemudian mereka hidup sepenuhnya hanya bagi Allah. Kemudian manusia Allah, sebagai manusia Allah, mereka harus menjauhi kehidupan yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Sebagai manusia Allah juga mereka harus mengejar kesalehan hidup, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Semua itu adalah bagian dari pertandingan iman yang benar. Oleh sebab itu, pertanyaan untuk kita renungkan adalah apa makna bagi kita ketika disebut sebagai manusia Allah? Bagaimana identitas ini mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Dalam konteks kehidupan kita, aspek-aspek apa yang mungkin masih belum selaras dengan Injil? Dan langkah konkret apa yang harus kita ambil untuk menjauhi hal tersebut? Dan dari 6 sifat kesalehan yang disebutkan di sini, keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan, mana yang paling sulit untuk kita kerjakan dan mengapa? Puji Tuhan, saudara. Demikianlah sharing khotbah dalam kesempatan kali ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.